Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Hai teman-teman semua, kami di sini dari kelas PGMI 3 kelompok 8 yang beranggotakan Hairani Al-Fata dengan NIM 0306222088 serta teman saya Kamila Nanda Pertiwi dengan NIM 0306222089 serta yang terakhir Indah Permatasari Pasaribu dengan NIM 0306222110. Nah, di sini kami akan memberikan video pembelajaran kami yang berjudulkan sejarah. Sejarah ini kami bermata kuliahkan konsep dasar IPS. Nah, bagaimana sih sejarah itu? Mari kita lihat selanjutnya. Hai, di sini saya akan membahas pengertian sejarah. Sejarah secara etimologi berasal dari bahasa Arab syajarotun yang berarti pohon kayu. Pengertian pohon kayu di sini adalah adanya suatu kejadian, perkembangan, atau pertumbuhan tentang sesuatu hal peristiwa dalam suatu kesinambungan. Kata sejarah lebih dekat pada bahasa Yunani yaitu historia yang berarti ilmu atau orang pandai. Dengan kata lain, bahasa Jerman yang mendekati acuan tersebut adalah Geschichte, berarti sudah terjadi. Sedangkan secara terminologi, Ibnu Khaldun mendefinisikan sejarah sebagai catatan tentang masyarakat umum manusia atau peradaban manusia yang terjadi pada watak atau sifat masyarakat itu sendiri. Nah, selanjutnya setelah pengertian sejarah yang telah kami paparkan sebelumnya, para ahli telah banyak mengemukakan pengertian tentang apa itu sejarah. Beberapa di antaranya dijelaskan seperti berikut. Yang pertama, Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun mendefinisikan sejarah sebagai catatan tentang masyarakat umat manusia atau peradaban dunia, tentang perubahan-perubahan yang terjadi pada watak masyarakat seperti kelahiran, keramah tamahan, serta solidaritas kegolongan, tentang revolusi dan pemberontakan oleh segolongan rakyat melawan golongan lain, dan tentang sebab-sebab timbulnya kerajaan-kerajaan dan negara dengan berbagai tingkatan kegiatan dan kedudukan orang, berbagai macam ilmu pengetahuan dan pertukangan, dan pada umumnya tentang segala macam perubahan yang terjadi dalam masyarakat karena sifat dinamisnya. Dan kemudian yang kedua, menurut Murtada Muntahari mendefinisikan sejarah tradisional atau traditional history sebagai pengetahuan tentang kejadian, peristiwa, dan keadaan kemanusiaan masa lampau dalam kaitannya dengan keadaan-keadaan masa kini. Kemudian selanjutnya menurut Taufik Abdullah, beliau berpendapat bahwa sejarah sebagai sesuatu yang memiliki dua pengertian. Contoh pengertian yang pertama, sejarah sebagai peristiwa yang terjadi pada masa lampau atau yang disebut history as past actuality. Kemudian yang kedua, sejarah sebagai catatan atau rekaman peristiwa yang terjadi pada masa lampau atau disebut sebagai history as record. Nah, setelah beberapa kesimpulan mengenai pendapat mengenai sejarah, dari beberapa definisi mengenai sejarah tersebut, setidaknya kita bisa menggunakannya untuk memahami beberapa hal yang penting tentang sejarah, yaitu sejarah berurusan dengan peristiwa masa lalu. Peristiwa masa lalu adalah peristiwa yang bermakna dan memiliki konteks kesadaran tertentu yang menjadi fokus pada sejarawan. Kemudian, sejarah ini berkaitan dengan manusia, tindakan, serta tingkah laku manusia. Kejadian masa lalu sangat luas, terjadinya alam semesta terjadi pada masa lalu, tetapi itu bukan objek studi sejarah. Itu adalah objek kajian studi astronomi. Dalam konteks sejarah, alam hanyalah wadah tempat berlangsungnya berbagai tindakan dan peristiwa manusia terjadi. Dan terakhir, sejarah dibuat untuk menemukan, mengungkapkan, dan memahami peristiwa masa lalu umat manusia untuk kepentingan masa kini dan masa depan mereka. Kemudian materi selanjutnya ada ruang lingkup sejarah. Yang pertama, sejarah itu sebagai ilmu.
Sejarah akan dipandang sebagai ilmu pengetahuan yang ada kaitannya dengan kejadian atau peristiwa serta cerita yang pernah terjadi di masyarakat di masa lalu. Kemudian yang kedua, sejarah sebagai peristiwa. Sejarah berhubungan erat dengan suatu kejadian yang telah terjadi pada masa lalu, memang benar-benar ada dan nyata. Selain itu, untuk ciri dari ruang lingkup ini juga ada hubungannya dengan kejadian penting, nyata, dan aktual. Kemudian, sejarah sebagai kisah. Di sini sejarah sebagai kisah mengacu terhadap penulisan fakta sejarah dari orang-orang yang telah mendapatkan atau mengumpulkan ide tulisan dengan bahan sejarah yang telah ada. Dalam hal ini, cerita akan memiliki makna sebagai suatu rangkaian cerita. Cerita yang muncul tersebut akan dalam bentuk narasi, ingatan yang juga merupakan sebuah interpretasi murni dari manusia. Kemudian yang terakhir, sejarah sebagai seni. Sejarah sebagai seni yang hampir sama dengan memahami sejarah sebagai sebuah cerita. Sejarah akan ditulis serta diceritakan kembali dengan memberikan unsur esensi seni. Nah, selanjutnya kita akan membahas materi tentang unsur-unsur sejarah. Unsur-unsur sejarah itu ada ruang, manusia, serta waktu. Nah, ruang di sini bisa juga disebut sebagai tempat yang lebih merujuk aspek letak geografis suatu kejadian yang telah dialami oleh manusia. Pada dasarnya, setiap aktivitas yang dilakukan oleh manusia pada waktu tertentu pasti berada pada ruangan tertentu. Kemudian, kedua ada manusia. Manusia juga memiliki peran penting dalam kemunculan sejarah, karena biasanya sejarah akan menceritakan tentang tindakan atau suatu tingkah laku manusia dalam bidang apapun atau bukan berdasarkan perspektif binatang maupun alam. Dan yang terakhir ada waktu. Waktu merupakan sejarah memberikan ulasan terkait dengan kegiatan manusia pada kurun waktu tertentu. Nantinya menjadi sebuah batasan waktu sejarah dimulai maupun diakhiri secara sistematis dan jelas. Nah, materi yang selanjutnya tentang perbedaan sejarah, fiksi, dongeng, dan lain-lain. Yang pertama, perbedaan sejarah itu, sejarah di sini menunjukkan pada peristiwa yang benar-benar terjadi. Kemudian, sejarah ditunjang oleh bukti-bukti, dan terakhir didukung oleh adanya ditunjang proses penelitian. Sedangkan fiksi, dongeng, dan lain-lain itu meliputi peristiwa yang disajikan belum tentu benar-benar terjadi, kemudian tidak ditunjang oleh bukti-bukti yang ada, tidak ditunjang proses penelitian, serta fiksi dongeng ini hanya untuk bertujuan atau berkepentingan tertentu saja. Maka kita lanjut materinya ya teman-teman. Yang selanjutnya ada konsep sejarah. Yang pertama, konsep perubahan. Perubahan dari suatu keadaan kepada keadaan lain. Kemudian konsep yang kedua ada konsep waktu. Di sini peristiwa sejarah bukan sesuatu yang datang tiba-tiba, bukan pula terjadi begitu saja tanpa sebab apapun. Kemudian konsep sejarah itu konsepnya kontinuitas. Kehidupan manusia berada dalam rangkaian perubahan yang berkelanjutan. Halo teman-teman. Kemudian di sini ada metode sejarah. Metode yang pertama itu ada heuristik. Heuristik ini kegiatan menemukan dan mengumpulkan sumber atau data atau pembuktian sejarah lainnya. Sumber sejarah yang dikumpulkan dalam bentuk tertulis, lisan, benda ataupun dokumentasi. Kemudian metode yang kedua ada kritik. Kritik di sini merupakan keraguan atau kesangsian terhadap semua sumber sejarah yang sudah ditemukan dan dikumpulkan. Sejarawan menggunakan sikap kritisnya terhadap semua sumber tanpa adanya pembedaan. Kritik di sini bertujuan untuk meningkatkan mutu kebenaran sejarah itu sendiri. Kemudian, metode yang ketiga. Metode ketiga itu ada interpretasi. Tahap interpretasi ini dilakukan terhadap fakta dari sumber yang telah teruji. Proses interpretasi dilakukan dengan memberikan uraian dan menyatukan pernyataan. Interpretasi dilakukan dengan mempertimbangkan masalah, seleksi, dan keahlian dalam mengorganisir atau mengelompokkan data. Kemudian terakhir ada metode sejarah historiografi.
Metode ini proses membangun ulang penjelasan masa lampau dengan membentuk kisah secara imajinasi. Peruntutan kejadian sejarah dilakukan dengan penulisan dan penyusunan laporan berdasarkan serialisasi dalam bentuk kronologis, kausalitas, serta imajinasi. Nah, yang terakhir, manfaat mempelajari sejarah. Manfaat mempelajari sejarah bisa disebutkan sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui kejadian masa lampau. Yang kedua, manfaat sebagai pembelajaran dan edukatif. Ketiga, sebagai sumber informasi. Keempat, sebagai sumber inspirasi. Dan yang kelima, sebagai perangkat analisis pengembangan ilmu sosial. Nah, dari beberapa pendapat dari para ahli berkenan dengan manfaat sejarah, yang pertama itu ada Profesor T. Ibrahim Alfian. Profesor T. Ibrahim Alfian berpendapat dalam bukunya Sejarah dan Permasalahan Masa Kini menjelaskan bahwa sejarah memiliki manfaat yang pertama untuk kelestarian identitas kelompok dan memperkuat daya tahan kelompok demi kelangsungan hidup. Kemudian, sebagai sumber pelajaran dan tauladan dari peristiwa pada masa lalu. Kemudian sebagai sarana pemahaman mengenai makna hidup. Kemudian para pendapat ahli selanjutnya adalah Dudung Abdurrahman. Dudung Abdurrahman dengan mengutip pendapatnya Anker Smith menjelaskan bahwa dengan mengetahui kelakuan manusia di masa lampau, ia dapat menjadi guru mengenai kehidupannya. Melalui sejarah, manusia dapat menimba pengalaman-pengalaman praktis demi kebaikannya di masa sekarang dan akan datang. Kemudian, ada Profesor Nietzsche dalam tulisannya berpendapat juga bahwa manfaat dan bahaya sejarah bagi hidup, sebagaimana dikutip Sumardi menjelaskan bahwa manfaat sejarah ada 3. Yang pertama, melalui pendekatan monumental akan memberikan kemungkinan manusia zaman sekarang untuk melihat model realitasi. Yang kemudian B, melalui pendekatan anti-Korean dapat dijadikan manusia sebagai sarana untuk menemukan identitasi dan melalui pendekatan kritis akan memungkinkan orang untuk menguji kebenaran yang ia yakini pada masa kini. Kemudian terakhir ada Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun berpendapat dalam muqaddimahnya menjelaskan bahwa pengetahuan sejarah selain bermanfaat untuk mengetahui kehidupan masa silam, juga dapat dimanfaatkan sebagai pelajaran dalam rangka kehidupan di masa depan. Beliau mengatakan, sejarah membuat kita mengerti tentang hal ihwal bangsa-bangsa terdahulu yang terrefleksi dalam perilakunya dan membuat kita mengerti tentang biografi para nabi serta kebijakan para raja bagi negerinya. Hal ini membuat sempurna manfaat bagi orang-orang yang ingin mempraktikannya dalam kehidupan agama serta dunia. Hai teman-teman semua, belum bosan kan dengerin apa itu sejarah? Nah, dari kesimpulan yang telah kami paparkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pengertian sejarah yang setelah dilihat secara umum dari para ahli ialah memiliki makna sebagai cerita atau kejadian yang benar-benar telah terjadi pada masa lalu. Dilihat dari pengertiannya tersebut, maka sejarah dapat dibagi 3, yaitu sejarah sebagai peristiwa adalah sesuatu yang terjadi pada masyarakat manusia di masa lampau. Kemudian sejarah sebagai ilmu sejarah dikategorikan sebagai ilmu karena dalam sejarah pun memiliki batang tubuh keilmuan atau disebut to the body of knowledge. Metodologi yang spesifik dan sejarah sebagai secara cerita merupakan sesuatu karya yang dipengaruhi oleh subjektivitas sejarawan. Artinya, memungut unsur-unsur dari subjek. Si penulis atau sejarawan sebagai subjek turut serta mempengaruhi atau memberi warna atau rasa sesuai dengan kacamata atau selera subjek. Bukan hanya bertujuan untuk mengetahui kejadian atau peristiwa penting di masa lalu saja, tetapi juga mengajarkan berbagai bentuk pengalaman yang terjadi sehingga pengalaman tersebut dapat memberikan suatu informasi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah. Oleh karena itu, mempelajari sejarah sangatlah penting dalam perkembangan manusia itu sendiri. Sejarah merupakan ilmu pengetahuan yang berisi tentang masa lampau, khususnya berkaitan dengan manusia dan berhubungan dengan informasi peristiwa masa lalu serta penemuan-penemuan yang mendukung. Hanya sekian yang dapat kami sampaikan.
Kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.